7 pengeluaran tak kasat mata yang bikin tabungan ibu rumah tangga habis. Sebelum lanjut, pastikan Mom semua klik tombol subscribe, share, dan like dulu ya, agar channel ini bisa bermanfaat buat lebih banyak teman-teman yang lain. Terima kasih, dan yuk lanjut deh. Halo ibu semua, semoga semuanya sehat selalu ya. Pernah nggak sih ngerasa kayak punya kantong ajaibnya Doraemon, tapi versi bocor? Alias uang bulanan baru mampir sebentar, tiba-tiba sudah hilang entah kemana tanpa pamit. Jujur deh, fenomena uang cepat habis ini makin terasa nyata. Apalagi menurut artikel tren gaya hidup dari portal berita terkemuka, inflasi gaya hidup dan pengeluaran mikro yang tidak tercatat itu justru jadi musuh terbesar dompet kita di tahun 2026 ini. Padahal kita sudah merasa irit dan gak beli barang mewah. Tapi kok saldo di internet banking tetap saja terjun bebas kayak lagi main prosotan di wahana air. Penting banget nih kita bahas. Karena kalau dibiarkan, tabungan masa depan bisa jadi cuma mitos belaka. Jadi, yuk kita bongkar bareng-bareng 7 pengeluaran tak kasat mata yang diam-diam bikin kita boncos. Pengeluaran siluman pertama yang paling sering bikin kita kecolongan adalah biaya administrasi bank dan biaya transfer antar bank yang sering kita anggap cuma recehan 2.500 perak. Bayangkan kalau dalam sebulan kita sering transaksi belanja online ke beda bank atau tarik tunai di mesin ATM yang nggak sesuai. Kalau dikumpulkan, itu nominalnya bisa buat beli cilok segerobak, atau minimal nambah jatah skincare bulanan kita. Jangan anggap remeh angka kecil, karena kalau dikali sering ya jadinya angka besar juga. Jadi mending mulai pakai aplikasi transfer gratisan saja, supaya uangnya nggak menguap sia-sia. Selanjutnya, ada biaya langganan aplikasi atau streaming yang sebenarnya jarang banget kita tonton. Tapi pembayarannya jalan terus lewat sistem auto debit tiap bulan. Ngaku saja deh, siapa yang langganan aplikasi edit foto premium atau streaming film cuma buat nonton satu judul drama Korea, terus lupa dimatikan sampai berbulan-bulan kemudian? Itu ibaratnya kita kasih hadiah paksa ke perusahaan besar tiap bulan, tanpa kita nikmati manfaatnya. Padahal kalau uangnya masuk celengan ayam kan lumayan banget buat modal jalan-jalan sama anak-anak. Poin ketiga ini adalah jebakan maut para ibu, yaitu biaya parkir dan uang receh buat Pak Ogah yang kalau dihitung-hitung dalam sehari bisa habis 10.000 sendiri. Kalau kita sering mampir, pergi ke pasar bayar parkir, ke minimarket depan komplek bayar parkir, sampai beli seblak di pinggir jalan pun ada juru parkirnya yang tiba-tiba muncul pas kita mau keluar. Meskipun niatnya berbagi, kalau tidak dianggarkan secara khusus. Pengeluaran kecil begini nih yang bikin kita garu-garu kepala pas lihat dompet di akhir pekan kok. Isinya tinggal nota belanjaan doang. Nah, yang keempat ini relate banget sama hobi kita, yaitu jajan cemilan atau minuman kekinian pas lagi belanja bulanan dengan alasan buat penyemangat atau reward diri sendiri. Kita merasa sudah hebat karena beli detergen yang lagi promo, beli 2 gratis 1. Tapi pas bayar di kasir, malah nambah kopi susu atau coklat yang harganya setara sama harga detergen tadi. Itu namanya kita kena strategi marketing yang bikin kita merasa hemat. Padahal sebenarnya pengeluaran kita malah membengkak gara-gara barang yang nggak ada. Dalam daftar belanjaan awal, pengeluaran kelima yang sering kita lupakan adalah biaya pengiriman atau ongkos kirim saat belanja online yang seringnya kita anggap murah karena cuma Rp10.000 saja. Tapi kalau dalam seminggu kita check out 5 kali karena keracunan video ulasan di media sosial, ya tinggal dikali saja. Itu total ongkirnya sudah berapa banyak dalam sebulan. Kadang demi ngejar gratis ongkir kita, malah nambah belanjaan lain yang sebenarnya nggak butuh-butuh amat. Bukannya makin hemat, malah makin melarat. Gara-gara barang yang ujung-ujungnya cuma jadi pajangan di gudang. Poin keenam ini adalah biaya listrik yang membengkak gara-gara kebiasaan sepele. Seperti charger HP yang tetap nempel di stop kontak,
atau lampu teras yang lupa dimatikan sampai siang bolong. Kita sering mikir, kalau cuma charger mah, nggak makan daya banyak. Padahal ibarat keran bocor yang menetes terus, tagihan listrik kita bisa naik pelan tapi pasti setiap bulannya. Jadi mulai sekarang coba lebih disiplin lagi cabut semua kabel yang nggak dipakai. Kalau nggak mau tagihan listrik bulan depan bikin kita serangan jantung dadakan pas lihat nominalnya. Terakhir yang paling berbahaya adalah godaan barang promo di supermarket yang sebenarnya tidak kita butuhkan, tapi kita beli hanya karena takut ketinggalan diskon atau istilah kerennya FOMO. Kita sering banget beli stok sabun cuci piring sampai selusin, padahal persediaan di rumah masih ada. Atau beli bahan makanan yang nggak tahu mau dimasak kapan, sampai akhirnya busuk di dalam kulkas. Ini namanya pemborosan berkedok investasi rumah tangga. Padahal uangnya bisa lebih produktif kalau dimasukkan ke dalam instrumen investasi yang beneran menghasilkan bunga atau keuntungan. Sebenarnya semua pengeluaran tadi itu manusiawi banget kok, Bu. Kita kan bukan robot yang bisa selalu sempurna dalam mengelola setiap sen uang yang keluar masuk dari dompet. Sedikit autokritik buat kita semua adalah, kadang kita terlalu fokus sama pengeluaran besar tapi abai sama lubang-lubang kecil yang kalau dibiarkan lama-lama bisa menenggelamkan kapal rumah tangga kita sendiri. Jangan sampai kita jadi menteri keuangan yang galak ke suami, tapi malah bocor halus kalau sudah ketemu keranjang belanja online atau diskonan di mall terdekat. Mari kita mulai lebih sadar dan disiplin lagi dalam mencatat hal-hal kecil, karena dari sanalah sebenarnya kunci kebebasan finansial buat kita para ibu rumah tangga dimulai. Jangan patah semangat kalau hari ini masih merasa gagal mengelola keuangan, karena setiap hari adalah kesempatan baru buat kita belajar jadi manajer rumah tangga yang lebih hebat lagi. Dengan sedikit kontrol diri dan banyak doa, saya yakin tabungan kita nggak akan lagi habis dicuri oleh pengeluaran tak kasat mata yang sering bikin pusing 7 keliling itu. Ingat ya Bu, kalau menghemat itu bukan berarti kita jadi pelit atau menyiksa diri, tapi lebih ke arah menghargai setiap tetes keringat yang sudah dikumpulkan demi masa depan keluarga yang lebih cerah. Yuk kita saling menyemangat satu sama lain, supaya tetap konsisten menjaga stabilitas ekonomi dapur, biar tetap ngebul, tanpa harus merasa kekurangan atau stres berlebihan setiap akhir bulan. Tetap semangat mengelola keuangan, dan jangan lupa sisakan waktu buat bahagia, karena ibu yang bahagia adalah kunci utama dari keluarga yang harmonis dan sejahtera. Kira-kira dari 7 poin tadi, mana nih yang paling sering bikin Bunda merasa kecolongan dan ingin segera diperbaiki mulai besok pagi sebelum mulai aktivitas rutin? Terima kasih Mams, semua sudah menemani dan mendengarkan ceritaku sampai akhir. Sampai ketemu lagi di video-video berikutnya. Jangan lupa share video ini ke teman-teman ya.